Part 61. Naira yang tengah makan malam sendirian merasa sangat sepi. Di ruangan yang begitu luas hanya ada dirinya, Pak Li dan beberapa pelayan dan bodyguard yang menjaga keamanan mansion Tuan Kenzo. "Nyonya, apa ada lagi yang kau butuhkan?" tanya Pak Li. Tidak ada Pak Li, cukup," jawab Naira. "Pak Li, apa Tuan Kenzo selalu pergi ke luar negeri?" tanya Naira. "Sangat sering Nyonya, karena perusahaannya di luar pun sangat banyak," jawab Pak Li. Naira menghela nafasnya. "Memangnya kenapa Nyonya?" Tidak apa-apa. Kalau Tuan Kenzo selalu pergi ke luar negeri, memang asik, aku jadi bebas. Tapi apa yang harus aku lakukan di rumah sebesar ini sendirian? Gumam Naira dalam hati. Ia pun langsung bergegas pergi ke kamarnya. Setelah selesai makan, dilihatnya layar ponselnya. Kenapa beruang kutub itu tidak menghubungiku atau berkirim pesan padaku? Gumam Naira. Apa dia sedang sibuk ya? Naira bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa rasanya begitu sepi? Dari pagi tidak melihat wajahnya, kenapa hatiku gelisah ya? Gumam Naira. Apa aku sudah benar-benar mencintainya ya? Tanya Naira dalam hati. Tentu saja aku mencintainya. Siapa yang tidak akan jatuh cinta pada wajah tampannya? Tapi kalau ingat kelakuannya yang semena-mena, yang ada bikin guntuk di hati. Gumam Naira. Ia melihat ponselnya kembali. Oh my god, aku lupa untuk memberitahunya apa saja yang sudah aku lakukan seharian ini. Pakik Naira sambil menepuk jidatnya. Naira langsung menelepon Kenzo. Kenzo melihat ponselnya, ia pun tersenyum kecil menerima panggilan masuk itu. "Halo, Tuan Kenzo? Ada apa kau menelponku?" tanya Kenzo dengan suara datarnya. Ini orang bener-bener ya, gumam Naira dalam hati. Aku lupa belum memberitahumu kegiatanku hari ini," ujar Naira. Kenzo yang mendengar Naira berbicara hanya diam saja. "Halo, Tuan, kau mendengarku?" pakik Naira. "Hei, pelankan suaramu," ujar Kenzo dengan datarnya. Sebenarnya Kenzo sangat senang mendengar suara Naira, suara yang sangat dirindukannya. Tapi Kenzo menahan itu. "Habis kau diam saja, aku pikir kau itu tertidur." Naira tertawa pelan. "Tidak lucu. Cepat katakan apa saja yang kau lakukan hari ini," tanya Kenzo. Kau ini, Tuan, tidak bisa diajak bercanda sama sekali," sungut Naira. "Naira," pakik Kenzo. Oke. Naira menghela nafasnya. "Aku tadi pergi ke Molce bertemu dengan temanku Novi. Terus aku juga bertemu dengan Dion. Kau masih ingat kan pemilik dari Cafe X? Itu dulu. Sekarang akulah pemilik Cafe X." Dengan sombongnya Kenzo berbicara. Kau itu, sungut Naira. "Lalu apa lagi?" tanya Kenzo. "Ya udah, kita ngobrol, terus selesai ngobrol aku belanja deh." Naira tertawa kecil. "Apa saja yang kau bicarakan dengan Dion?" tanya Kenzo. Itu. Aku kan tidak harus merinci apa yang aku bicarakan," ujar Naira. "Aku ingin tahu," tanya Kenzo. "Dion mengutarakan cintanya padaku. Dia ingin menjadi kekasihku," ujar Naira. "Kau menerimanya?" tanya Kenzo dengan dingin. "Apa? Kau pikir aku ini wanita yang suka selingkuh?" sungut Naira sambil mematikan ponselnya. Tut, tut, tut. Terdengar suara ponsel yang terputus. Dasar gadis bodoh, selalu saja mematikan ponselnya seenaknya.
gumam Kenzo dengan wajah tersenyum. Jimmy yang memang dari tadi ada di kursi rawat Tuan Kenzo tersenyum dengan kecil. Tuan, apa saatnya menjemput Nyonya Naira? Goda Jimmy. Kau sudah tahu, masih saja bertanya, gumam Kenzo. Tuan, kau istirahatlah. Besok pasti hari yang sangat melelahkan bagi Anda untuk membuat Kenzo Junior. Tawa Jimmy sangat keras. Jimmy pun langsung bergegas pergi sebelum tuannya marah. Naira membanting ponselnya ke atas kasur. Kau pikir aku ini wanita nakal? Gumam Naira dengan kesal. Dasar beruang kutub, pekik Naira. Tok tok tok. Suara pintu kamar Tuan Kenzo diketuk dari luar. Nyonya, boleh kami masuk? Naira membuka pintu kamarnya. Nyonya, kami diperintahkan Tuan Kenzo untuk membawa Anda, ujar salah satu pelayan pribadi yang ada di rumah Tuan Kenzo. Membawa saya kemana? Tanya Naira dengan bingung. Kami tidak tahu, Nyonya. Kami hanya diperintahkan untuk menjemput Anda, Nyonya. Trut. Ponsel Naira berbunyi. Tertulis pada layar ponsel nama Jimmy. Selamat malam, Nyonya, ujar Jimmy. Malam, Jim. Jim, mereka mau membawaku kemana? Tanya Naira. Nyonya, silakan ikuti saja para pengawal itu. Ini perintah dari Tuan Kenzo, jawab Jimmy. Oke, jawab Naira menutup ponselnya. Terdengar bunyi tutut pada ponsel Jimmy. Kebiasaan, Nyonya Naira selalu menutup ponselnya begitu saja. Jimmy pun tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Naira mengambil tasnya dan mengikuti para pengawal pribadinya. Naira yang mengantuk pun tertidur di dalam mobil. Setelah sampai, Naira pun dibangunkan oleh pengawal pribadinya yang duduk di kursi depan. Nyonya, bangunlah, ujar pengawal itu. Di mana ini? Tanya Naira. Apa sudah sampai? Naira mengucek kedua matanya. Sang pengawal pribadi tidak menjawabnya. Ia beranjak keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Nyonya Naira. Silahkan, Nyonya. Melihat sebuah pesawat di depan matanya, ia mengucek-ucek matanya, takut-takut salah lihat. Namun yang ada di depan matanya tetaplah sebuah pesawat pribadi. Mari, Nyonya, ujar pengawal itu membuat Naira terkejut. Naira melangkah mendekati pesawat itu. Sebenarnya kita mau kemana? Tanya Naira. Ini orang dari tadi ditanya cuma senyum-senyum aja, gerutu Naira. Naira yang pertama kali melihat pesawat di depan matanya benar-benar gembira. Bisa dibilang kampungan lah ya. Naira memasuki jet pribadi Tuan Kenzo. Naira tertegun karena di dalam pesawatnya itu sangatlah mewah. Kursi penumpang yang mewah, terdapat banyak cemilan di meja dekat kursinya. Naira ditunjukkan ruangan yang bisa dijadikan tempat tidur yang aman. Nyonya, silakan duduk. Pesawat akan segera lepas landas, ujar sang pengawal pribadinya. Naira pun yang gugup segera duduk. Ini pertama kalinya ia menaiki pesawat. Rasanya seperti mimpi, gumam Naira dalam hati. Saat pesawat lepas landas, awalnya Naira biasa saja. Namun lama-kelamaan Naira merasa pusing dan mual. Ia pun lari ke kamar mandi yang ada di pesawat itu, memuntahkan seluruh isi perutnya. Awalnya Naira mengira menaiki pesawat sangatlah menyenangkan, tetapi kenyataannya ia mengalami jet lag yang cukup parah. Badannya lemas, semua tenaganya terkuras habis. Pelayan yang ada di dalam pesawat membantu Naira memberikan obat penahan mual. Naira pun dibawa ke tempat tidur untuk beristirahat. Pengawal yang melihat keadaan Nyonya Naira melaporkan pada Tuan Jimmy. Jimmy langsung memanggil dokter pribadinya untuk bersiap-siap ketika pesawat
yang ditumpangi Naira turun. Dokter itu harus segera memeriksa Nyonya Naira. Tuan, Nyonya Naira mengalami jet lag yang cukup parah. Sepertinya ini pertama kali ia menaiki pesawat, ujar Jimmy pada Tuan Kenzo. Apa kau sudah menyiapkan dokter untuk Naira? Tanya Tuan Kenzo. Sudah, Tuan, jawab Jimmy. Bagus, bawa Naira ke hotel kita. Siapkan segala kebutuhan dan keperluannya. Siapkan pelayan hotel untuk melayaninya. Pagi-pagi aku akan langsung ke sana, perintah Kenzo pada Jimmy.